Daryl buru-buru menyembunyikan gawainya agar tak dilihat oleh maminya. "Bukan siapa-siapa, Mi," ucap Daryl berdalih. Naomi memandang curiga ke arah putranya. Matanya memicing, berusaha mencari jawaban dari rasa penasarannya. "Mami lihat tadi foto cewek, rambutnya pendek. Siapa, pacar baru kamu kah?" tanya Naomi dengan tatapan curiganya. Daryl menggelengkan kepalanya. "Bukan, Mi. Lalu?" "Cuma foto iseng, barusan lihat di Instagram," ucap Daryl dengan asal. Naomi hanya menganggukkan kepalanya, mempercayai saja kata-kata putranya. Sini deh." Naomi menarik tangan Daryl untuk diajak ke tempat pelatih yoganya. "Kemana, Mi?" tanya Daryl bingung tapi tetap mengikuti saja tarikan tangan dari ibunya itu. Naomi dan Daryl berhenti tepat di hadapan pelatih yoga tersebut. Perempuan itu langsung melempar senyum ramahnya ke arah Daryl. "Ini anak saya satu-satunya yang saya ceritakan itu. Namanya Daryl," kata Naomi sambil memperkenalkan Daryl pada pelatih yoga itu. Perempuan muda itu lantas mengulurkan tangannya hendak berjabatan dengan Daryl. "Saya Ayu Mita, boleh panggil Ayu atau Mita," ucap perempuan muda itu sambil kembali tersenyum. Ada satu lesung pipi yang terlihat di pipi kanannya. "Daryl," jawab Daryl saat membalas jabatan tangannya. Kekhawatiran dan kecemasan Daryl sedikit senyap saat melihat senyum perempuan di hadapannya ini. Wajahnya punya ketenangan tersendiri saat dilihat. Ditambah senyum manisnya yang bisa membuat hati jadi makin damai. Sepertinya Ayu Mita ini memang cocok dengan profesinya sebagai pelatih yoga. Tampak kalem dan menenangkan. Kalau Mami biasa panggilnya Ayu, soalnya wajahnya memang Ayu. Dan Ayu ini orangnya sangat sabar. "Mami suka banget dilatih yoga sama dia," ucap Naomi pada putranya. Daryl hanya tersenyum menanggapi kata-kata maminya itu. Memang kalau urusan mendekatkan Daryl pada perempuan, maminya pasti akan seperti sales obat. Berucap manis dengan berbagai rangkaian kata yang membuat seolah-olah perempuan yang dikenalkan itu memang produk unggulan. "Nah, kalian berdua ngobrol sebentar di sini ya. Mami mau suruh Bibi bawain minuman untuk Ayu." Tanpa pikir panjang, Naomi melesat pergi menjauh dari Daryl dan Ayu. Daryl sudah hafal betul kebiasaan si mami yang hobi menjodohkan anaknya ini. Sejauh ini, Daryl belum ada tertarik dengan perempuan yang dijodohkan oleh maminya. Cukup berkenalan dan urusan selesai. Daryl tak mau lagi ada drama seperti hasil perjodohannya dengan Jessie dulu. "Apa kamu suka yoga juga?" tanya Ayu pada Daryl. "Oh enggak, aku belum begitu suka," jawab Daryl. "Belum begitu suka, jadi pernah coba?" selidi Ayu lagi. "Cuma beberapa kali, itu juga dipaksa sama mami supaya ada teman yoga bareng. Yoga yang berpasangan itu," jelas Daryl. Ayu menganggukkan kepalanya. "Apa kamu tidak tertarik untuk mencobanya lagi?" "Sepertinya untuk saat ini enggak. Aku lebih suka sit up dan push up saja. Apalagi kalau push up di atas tempat tidur," kata Daryl dengan nada rendah yang kurang jelas didengar. "Maaf," Ayu mendekatkan telinga ke arah Daryl. Ia tak jelas mendengar ucapan Daryl tadi. Gara-gara Ayu mendekat, Daryl jadi menahan napasnya untuk sesaat. Terlalu dekat, Daryl jadi takut kalau sampai bersentuhan. Daryl pun mundur selangkah supaya ada jarak di antara mereka. Itu, aku kurang suka dengan yoga. Lebih suka push up atau sit up itu aja." "Oh," Ayu menganggukkan kepalanya. "Apa nggak mau coba latihan yoga dasar denganku? Aku jamin kamu pasti bakalan tertarik dengan yoga setelah itu." Daryl nyengir. "Mungkin lain kali," tolaknya langsung. "Boleh, nanti tinggal bilang ke Ibu Naomi kalau kamu juga ingin ikut ya," ucapnya masih dengan nada yang sangat ramah. Tak lupa di akhir ucapannya selalu terselip senyum yang memamerkan langsung pipinya di sebelah kanan.
Daryl seperti tersugesti untuk ikut tersenyum. Secara otomatis Daryl pun membalas senyuman itu juga dengan lebih manis. Lumayan menenangkan hati yang galau. Kamu bisa bantu untuk meditasi juga? Tanya Daryl tiba-tiba. Meditasi? Bisa. Apa kamu bisa bantu untuk meditasi menghilangkan kegalauan dan sakit hati dengan cepat? Tanya Daryl. Ayu langsung tertawa begitu mendengar pertanyaan Daryl itu. Memangnya kamu lagi galau ya? Tanya Ayu kemudian. Daryl menghela napasnya. Ia saat ini memang galau tak karuan gara-gara ditinggal pergi begitu saja oleh Farah saat sudah dapat enaknya. Ia juga kebingungan dan was-was menanti kabar dari hotel tempat Farah menginap. Ia ingin mencari informasi pada teman Farah. Sementara tadi temannya tak bisa dihubungi di kamarnya. Aku cuma mau cari ketenangan. Terlalu banyak kecemasan dalam pikiranku saat ini. Jelas Daryl pada Ayu. Ayu tampak terdiam sejenak, lantas kembali tersenyum. Apa mau dicoba sekarang? Tanya Ayu. Hah? Apanya yang dicoba? Tanya Daryl balik. Ia jadi kebingungan sendiri. Meditasinya, supaya kamu lebih tenang. Jawab Ayu. Memangnya bisa kalau sekarang? Ayu menganggukkan kepalanya. Bisa. Kalau kamu mau sambil duduk di gazebo itu juga bisa. Daryl tak menolaknya. Saat ini sepertinya Daryl memang butuh ketenangan. Mencoba meditasi sebentar sepertinya bukan ide buruk. Lagi pula pelatihnya juga good looking, jadi Daryl merasa lebih nyaman saja. Ayu mulai menuntun Daryl untuk duduk rileks. Daryl mengikuti apa saja arahan dari Ayu itu. Mendengar semua sugesti yang Ayu berikan. Sementara dari kejauhan, Naomi dan asisten rumah tangga di rumah itu rupanya diam-diam mengintip kegiatan mereka. Naomi senyum-senyum sendiri melihat putranya yang ternyata tidak menolak untuk dekat dengan Ayu. Bahkan mereka lebih cepat akrab. Biasanya Daryl tidak pernah merespon pada setiap perempuan yang dikenalkan oleh Naomi. Mungkin karena Ayu juga punya kepribadian yang tenang. Auranya positif. Jadi orang yang baru kenal pun jadi ikut tenang dan senang kalau berada di dekatnya. Setelah Daryl selesai dengan kegiatan meditasi yang dituntun oleh Ayu, kini Daryl jauh lebih merasa tenang dan kecemasannya jadi menurun seketika. Sebelum Ayu pulang, Daryl sempat meminta nomor Ayu, agar lebih mudah untuk menghubungi kalau ingin latihan meditasi lagi. Menurut kamu Ayu bagaimana? Tanya Naomi pada putranya saat mereka telah duduk berdua. Baik, jawab Daryl singkat. Cuma baik. Ramah dan orangnya kalem, jawab Daryl lagi. Menarik juga nggak? Lagi Naomi menyelidik. Ya, lumayan. Nggak pengen lebih dekat lagi? Dia masih single. Umurnya 26 tahun, lebih muda setahun dari kamu, tapi pengalamannya udah banyak. Maksud Mami pengalaman dalam hal yoga? Tanya Daryl untuk memastikan dan tidak membuat ambigu. Ya iya, pengalaman dalam hal yoga. Daryl manggut-manggut. Ia sempat berpikir melenceng tentang pengalaman di bidang yang enak-enak. Kalau untuk jadi pelatih meditasi seperti tadi cukup oke. Bisa buat Daryl jadi lebih tenang dan galaunya hilang. Tapi kalau lebih dari itu rasanya Daryl tidak tertarik. Naomi berubah manyun saat mendengar jawaban dari putranya. Orangnya baik loh, mandiri, pintar cari uang sendiri juga. Masa nggak tertarik? Belum dulu deh, Daryl mau cari Daryl menghentikan ucapannya sejenak. Lupa kalau maminya ini belum mengetahui kalau ada Farah yang sedang liburan di sini. Daryl juga tak akan membahas Farah di depan maminya. Tentu rasa sakit hati mami Daryl masih membekas, apalagi kalau bertemu dengan Farah. Cari siapa? Tanya Naomi penasaran. Enggak, bukan siapa-siapa. Bentar Mi, ada telepon masuk. Aku mau angkat telepon dulu. Daryl pun menjauh dari maminya begitu melihat layar gawainya yang berisi panggilan masuk dari Hotel Maharani itu.